Oke, halo semuanya, perkenalkan nama gua Nobel Normandia Hilmi Al-Malik sebagai seorang pembicara dalam video ini. Oke teman-teman sekalian, jadi gua mau nanya sama lo pada, kalian pernah nggak suatu ketika kalian lagi nge-scroll TikTok nih ceritanya, nggak jelas sampai jam 2 malam, terus gitunya ditonton random banget gitu. Awalnya sih konten motivasi, terus dilanjut dengan dakwah, terus dilanjut lagi lo nonton pertandingan final UCL-nya Arsenal versus PSG kemarin malam tanggal 30 Mei, yang dimana PSG menang, Arsenal lagi-lagi tuan trofi. Lalu tiba-tiba muncul berita terbaru bahwa kurs dolar naik jadi 18.000. Atau kalian pernah nih, suatu ketika kalian sedang nge-push rank, lalu lost rank 5 kali, terus masih ngeyel minta satu match lagi. Mau lanjut nggak nih? Nanti satu match lagi nih. Nanggu mau imo. Waduh. Dan yap, tujuan kita hari ini adalah sama-sama membahas sebuah tema yang bertajuk pentingnya mempersiapkan diri menjadi generasi Islam yang berakhlak dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Banget. Tahu nggak? Bahwa Indonesia punya mimpi yang besar banget, namanya Indonesia Emas 2045. Saat itu Indonesia genap 100 tahun merdeka, dan lo bukan lagi anak sekolah, yang dimana generasi yang bakal pegang bangsa ini, negara ini, yaitu adalah kita, lo dan gue. Yang jadi dokter itu kita, pemimpin politiknya kita, pengusaha, ulama, guru, hakim, jenderal, semuanya dari generasi ini. Tapi kita siap atau enggak? Karena kalau negara ini dipegang sama generasi yang bobrok, SDM rendah, maka itu fix bro. Itu bukan menuju Indonesia emas, tapi menuju Indonesia cemas. Karena ada banyak orang pintar di negara ini, tapi tidak sedikit dari mereka punya akhlak dan adab sama sekali. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Baihaqi dan Ahmad. Nah, jadi Rasulullah itu nggak pernah bilang kalau dia itu diutus oleh Allah cuma buat ngajarin ritual ibadah kayak sholat doang. Tapi beliau juga diutus itu sebagai penyempurna akhlak umat-umatnya. Artinya akhlak itu inti dari semua ajaran Islam yang ada. Musuh terbesar generasi kita itu diri kita sendiri. Lo pastinya hafal semua stats pemain bola dunia kayak Ronaldo, Messi, bahkan Neymar. Tapi mungkin lo nggak tahu satupun nama sahabat Nabi, atau mungkin 25 Nabi aja lo nggak tahu. Gimana sih? Oke, sekarang kita bakal mulai step jadi generasi yang berakhlak. Cara mulainya cukup simpel, nggak perlu sempurna dulu. Sekarang gue nggak mau ninggalin lo pada dalam keadaan bersalah dan berada di jalan yang tersesat. Maka dari itu, gue di sini mau bilang, lo nggak perlu jadi sempurna dulu buat berubah. Tapi yang perlu lo lakuin adalah memulai dari hal-hal yang kecil tapi konsisten. Yang pertama, jaga lisan lo, karena apa yang lo ucapin adalah cerminan dari akhlakmu sendiri. Yang kedua, tepatin janji. Kalau janji jam 10, datangnya jam 10, gak usah ngaret deh. Karena tepatin janji itu termasuk dari fondasi kepercayaan. Nah, yang ketiga, mulai canduin sholat tepat waktu. Itu latihan disiplin paling dasar tapi sering diabaikan. Yang keempat, jujur meski berat. Dan itulah yang dinamakan akhlak. Hal yang harus lo ingat adalah lo lebih penting dari yang lo kira. Gue mau lo bayangin sesuatu. Di tahun 2045, lo udah berumur 35 sampai 40 tahun dan Indonesia ada di titik yang menentukan lo mau jadi bagian dari solusi atau bagian dari masalah. Maka dari itu, setiap opsi terbaik ada di tangan lo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Nah, Indonesia nggak butuh generasi yang sempurna, tapi Indonesia butuh generasi yang mau berproses, yang mau jujur meskipun sulit, yang mau bangkit meskipun terjatuh, yang mau belajar meskipun belum tahu. Dan satu hal lagi, generasi yang berakhlak. Dan intinya adalah generasi emas itu bukan yang paling pintar dan kaya. Kalau ada yang nanya, emang lo siap buat Indonesia Emas 2045? Jawabannya ada di akhlak lo, karena generasi emas itu bukan yang paling kaya, tapi yang paling bisa dipercaya. Dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue sebagai
Karena kalau generasi dan ini karena jadi Rasulullah itu nggak pernah bilang kalau dia tiut. Jadi seru sih. Tep. Kecek. Go. Utami mama sesungguhnya aku nama Bu Istuli Utami Mama Karimul. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Hadis riwayat